Selamat pagi, selamat bergabung dengan SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Anak-anak sekalian, salam sehat. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Kompetensi kalian teknik pengelasan sangat luar biasa. Anda bisa bergabung dengan kami. Merupakan usaha yang luar biasa, kesempatan yang sangat baik anak-anak sekalian untuk bisa bergabung dengan welding SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi perdana, walaupun melalui daring hanya dengan online saja. Kiranya apa yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, jadi di sini di kelas 10 ini di teknik pengelasan saya akan menyampaikan materi dasar perancangan teknik mesin. Dasar perancangan teknik mesin akan disampaikan selama 1 tahun di kelas 10 teknik pengelasan. Nah, dalam 1 tahun ada 18 kompetensi dasar yang harus dipelajari. Jadi ada 18 yang harus diselesaikan dalam 2 semester. Nanti akan terbagi menjadi 2 kelompok. Saya akan menyampaikan pada KD 1 sampai 9, nanti yang 10 sampai 18 akan disampaikan oleh Bu Ita Fathia. Nah, jadi yang perdana ini nanti saya akan menyampaikan pada KD 1, yaitu tentang material teknik. Anak-anak sekalian, sebelum saya akan menyampaikan materi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, profil saya. Ini adalah profil saya, nama Sugeng Supriyotomo. Ini nama saya yang anak-anak menyebutnya dengan Pak Sugeng Supri. Kemudian ada kontak personnya di sini. Jadi ya, anak-anak bisa komunikasi dengan kedua kontak person. Ini yang biasa dipakai dengan anak-anak ini. Yang depan, yang belakang ini untuk kepentingan pribadi biasanya seperti itu. Nah, kemudian alamat saya di Kalganan. Nah, kemudian profil pendidikan, latar belakang pendidikan saya juga sama dengan anak-anak yang sekarang bergabung. Saya dari SMK, kalau dulu namanya STM. Kemudian melanjutkan di S1-nya teknik mesin. Yang saya lanjutkan karena mengajar harus ada akta 4, saya mengambil akta 4 tahun 2001. Baru tahun 2005 saya mengajar di SMK Negeri 1 Bendo Magetan itu di automobil teknologi atau otomotif, karena waktu itu memang belum ada teknik pengelasan. 2006 ada kesempatan belajar di Cina tentang otomotif dan mechanical engineering. Jadi waktu itu saya mempelajari teknologi EV, injeksi, otomotif dan CNC. 2014 saya menyelesaikan pasca sarjananya di Adipbuana Surabaya, mengambil teknologi pendidikan. Dan dari 2006 sampai sekarang saya mengajar di teknik pengelasan SMK Negeri 1 Bendo, karena memang teknik pengelasan SMK Negeri 1 Bendo Magetan berdiri tahun 2006, sehingga mulai tahun 2006 saya migrasi, jadi mengajar di teknik pengelasan. Nah sekalian, ini profil saya, bisa dipahami, bisa melihat profil saya seperti itu, dan kita bisa komunikasi lewat kontak. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang material teknik, tentang material. Apa itu material? Kalau kamu bicara material atau kita ngomong masalah material, maka yang ada di benak kita material itu apa ya?
bahan nyata. Jadi material itu adalah berupa bahan-bahan yang dipakai untuk membuat sesuatu. Itu yang dinamakan dengan material. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan material. Kenapa kita belajar tentang ilmu material? Karena dengan kita mengetahui sifat-sifat dari material itu, maka kita tahu bagaimana memberlakukan terhadap material itu untuk dibuat menjadi sesuatu benda. Itu yang dinamakan dengan material. Anak-anak sekalian, material teknik. Sekarang kita akan melihat material teknik. Secara garis besar, material teknik dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah material logam, dan yang kedua adalah non logam. Jadi material dari logam dan bukan logam itu pengelompokan secara garis besar dibagi menjadi dua seperti itu. Nah, kemudian material logam sendiri nanti akan dibedakan menjadi dua juga, yaitu logam fero dan logam non fero. Logam fero itu adalah logam yang unsur utamanya adalah besi. Kemudian kalau non fero itu adalah yang tidak mengandung unsur besi atau sedikit mengandung unsur besi. Ini yang dinamakan dengan logam fero dan non fero. Nah, itu dinamakan logam fero dan non fero. Nah, anak sekalian, logam besi maupun non besi itu sangat banyak digunakan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan teknik, konstruksi, dan yang lain, karena baja itu sekarang banyak terpakai di mana-mana. Di material baja, besi, nah, itu ya. Jadi, tetapi tidak hanya seperti itu aja, banyak material-material lain yang harus dipelajari yang sangat berguna di dalam teknik. Tuh. Kita akan lihat penggunaan dari contoh-contoh logam baja atau logam besi. Itu contohnya seperti ini. Yang pertama digunakan untuk rangka baja. Rangka-rangka baja ini digunakan pada rangka mobil, ya, pada rangka mobil. Tetapi sekarang dengan teknologi yang baru sekarang bukan hanya baja atau besi saja, bahkan yang non fero, jadi bukan hanya fero tapi non fero juga sekarang sudah berkembang. Sekarang kereta api sudah menggunakan aluminium. Nah, ini teknologi yang terbaru sekarang. Nah, ini contoh-contoh material. Tentunya ini material ini ada kuningan yang sudah dibentuk menjadi segi 6 batangan yang dikembangkan menjadi baut, mur. Nah, ini yang logam fero dan non fero. Ini rangka baja ringan. Baja ringan yang sekarang konstruksi semua menggunakan baja ringan. Ada untuk sekat, ada untuk pembatas dinding. Nah, ini sekarang logam non fero banyak. Nah, sekarang kita lanjut pada material non logam. Kalau logam dibagi menjadi dua, yaitu logam fero dan non fero. Material non logam ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah keramik, yang kedua adalah plastik, yang ketiga adalah komposit. Ini material non logam. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang keramik. Kalau kita bicara tentang keramik, di benak kita mungkin yang ada adalah keramik di lantai. Tetapi sekarang keramik penggunaannya di teknik banyak sekali. Ya, teknik banyak sekali. Apa itu keramik? Keramik merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa kompon antara satu atau lebih unsur logam, termasuk silikon dan timah.
JE ya, dengan satu atau lebih unsur non logam. Jadi material jenis keramik semakin banyak digunakan, dari abrasif, alat potong, batu tahan api, kaca. Abrasif itu kalau Anda ketahui amplas ya, amplas itu abrasif. Gerinda itu abrasif. Nah, itu yang keramik. Nanti keramik kita bisa lihat contohnya ini keramik untuk alat-alat teknik dipakai kalau ini adalah alat yang dipakai pada pneumatik atau untuk selang. Ini untuk connecting atau koneksi selang angin. Dan ada di rumah tangga juga ada seperti ini. Yang kedua dari non logamnya yaitu adalah plastik atau polimer. Plastik atau polimer itu adalah material hasil rekayasa manusia, dan sekarang plastik itu sudah menjangkau hampir semua komponen di otomotif juga banyak, apalagi di rumah tangga hampir semua banyak plastik ya. Di rumah ada kabinet, lemari plastik, interior mobil pakai plastik, sampai konstruksi mesin sekarang banyak yang dari plastik, itu polimer ya. Contohnya seperti ini adalah contoh polimer pada komponen mobil, ada ban mobil. Ini ada di alat-alat teknik semua ada. Nah, ini semua plastik. Sepeda motor pun sekarang sudah banyak plastik di sana. Casingnya, case-nya. Nah, mobil, interior mobil semua dari polimer. Kemudian yang ketiga dari non logam itu adalah komposit. Jadi komposit itu hasil kombinasi dari dua material atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat-sifat material asalnya. Komposit banyak digunakan sekarang pada konstruksi pesawat terbang, karena konstruksi pesawat terbang itu menginginkan material yang non magnetis, sehingga komposit ini sangat cocok untuk material pesawat terbang. Contoh komposit bisa kita lihat di sini. Dalam semua komponen yang ada pada otomotif itu semua hampir ada kompositnya. Ini adalah material-material yang kita bahas pada pagi hari ini tentang material teknik. Jadi dengan material teknik ini kita bisa memahami penggunaan untuk apa saja, sehingga nanti kita tahu bagaimana penggunaan dari material-material. Nah, jadi saya review kembali bahwa material teknik secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu material logam dan non-logam. Material logam dibagi menjadi dua, yaitu logam fero dan non-fero. Sedangkan untuk non-logam dibagi menjadi tiga, antara lain ada keramik, ada plastik atau polimer, dan yang terakhir adalah komposit. Nah, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dipelajari anak-anak. Nanti untuk sesi tanya jawab bisa di Google Classroom. Kemudian untuk evaluasi dari materi ini, anak-anak bisa mengisi pada Google Form. Jadi Google Form nanti ada soal-soal yang bisa dikerjakan dan nilainya akan direkod. Anak-anak sekalian bisa melihat, oh hasil saya seperti ini setelah belajar tentang material teknik. Terima kasih anak-anak sekalian, tetap semangat walaupun hanya pembelajaran daring, belum bisa tatap muka.
selama ini, maka kita akan belajar lebih baik untuk masa depan kita. Terima kasih. Kiranya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk masa depan anak-anak sekalian. Sukses, salam sehat.